Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak kelas 7 SMP KPP Pendopo. Hari ini kita belajar kembali dan bertemu kembali dengan video pembelajaran IPS dengan Ibu Cisna Stella. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita belajar hari ini mengenai pembelajaran yang berjudul sebagai berikut. Baik anak-anakku sekalian, judul pembelajaran hari ini yaitu mengenai kegiatan produksi. Tapi sebelum Ibu menjelaskan secara detail mengenai kegiatan produksi ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari produksi. Apa sih pengertian dari produksi itu? Produksi adalah usaha atau kegiatan manusia untuk menciptakan atau menimbulkan kegunaan suatu benda agar lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi 3 hasil produksi yang dicapai. Yang pertama, kita lihat di sini ada produksi teknis. Yang kedua, ada produksi ekonomis. Yang ketiga, ada produksi non-ekonomis. Yang pertama adalah produksi teknis. Adalah usaha atau kegiatan produksi yang bertujuan untuk menambah atau meningkatkan nilai guna suatu barang tanpa memperhitungkan laba atau rugi. Sedangkan yang kedua, produksi ekonomis adalah kegiatan produksi yang selain bertujuan menambah nilai guna suatu barang, juga memperhitungkan untung dan ruginya. Sedangkan yang ketiga adalah produksi non-ekonomis, adalah kegiatan produksi dengan pengeluaran biaya yang besar tetapi hasilnya kecil. Tujuan dan biaya produksi. Selanjutnya adalah mengenai tujuan produksi. Yang mana tujuan produksi ini ada dua. Yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan yang kedua, menghasilkan keuntungan atau laba dengan cara memasarkan hasil produksi dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi. Selanjutnya adalah biaya produksi, yang mana semua biaya yang telah dikeluarkan atau dihabiskan untuk melakukan proses produksi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Macam-macam biaya produksi itu ada 3. Yang pertama mengenai biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total. Yang mana biaya tetap itu adalah biaya yang besar kecilnya atau jumlahnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi yang diperoleh. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya tergantung banyak sedikitnya produksi yang diperoleh. Sedangkan biaya total, jumlah biaya tetap dan jumlah biaya variabel. Nilai guna produksi, yang mana produksi dilakukan untuk menghasilkan dan atau menambah nilai guna barang. Setiap barang hasil produksi memiliki nilai yang berbeda-beda. Faktor produksi itu meliputi 4 bagian. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan.
Di sini ada dua produksi yang dibedakan, yaitu yang pertama produksi langsung dan produksi tidak langsung. Kalau produksi langsung itu adalah keadaan produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi asli secara langsung. Sedangkan produksi tidak langsung adalah kegiatan produksi yang menggunakan alat-alat yang dibuat oleh manusia sebagai alat bantu dalam melakukan kegiatan produksi. Kegiatan produksi masyarakat itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, produksi sektor primer, yang mana mengolah sumber alam, sekunder mengolah hasil, dan tersier menyediakan jasa. Sedangkan yang kedua, produksi sektor publik atau milik pemerintah. Yang ketiga, produksi sektor konsumsi, hasilnya langsung memenuhi kebutuhan. Perluasan produksi dan peningkatan mutu produksi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama perluasan produksi, yang kedua peningkatan mutu. Tapi kalau perluasan produksi itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama mengenai ekstensifikasi, yang keduanya intensifikasi. Hasil produksi yang pertama mengenai berdasarkan jenis produksinya, itu ada 5 bagian. Yang pertama ekstraktif, yang kedua agraris, yang ketiga industri dan pengolahan, yang keempat perdagangan, yang kelima jasa. Yang kedua berdasarkan kegunaannya, yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama hasil produksi yang berwujud barang jadi. Kedua, hasil produksi yang berwujud barang setengah jadi. Yang ketiga, hasil produksi yang berwujud barang modal. Oke anak-anakku sekalian, sudah selesai materi kita hari ini. Ini ada tugas dari Ibu, silakan kalian baca dengan cermat, pahami. Jika tidak mengerti, silakan kalian hubungi Ibu melalui WA grup mata pelajaran IPS. Silakan dibaca dengan seksama. Oke, anak-anakku sekalian, selamat mengerjakan. Selalu Ibu tunggu komen kalian di video pembelajaran setiap materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton, mendengarkan, dan memahami video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, sehat untuk kita semuanya. Silakan kerjakan tugasnya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.